Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semuanya? Kali ini kita berjumpa lagi dalam lanjutan membaca kitab Nasaihul Ibad. Dan kita akan membaca bab kedua, makalah yang ke-10. Wal maqalatul 'ashirah an ba'dhi zuhadi man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha yudkhiluhu an-nara wa huwa yabki. Dan bermula makalah yang ke-10 an ba'dhi zuhadi, diambilkan daripada sebagian orang-orang yang zuhud. Isinya man aznaba dzamban, siapa yang membuat dosa akan satu dosa, wa huwa yadhaku, pada kondisi ia itu yang tertawa ia, fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki, niscaya sesungguhnya Allah itu akan memasukkan ianya Allah akannya orang yang berbuat dosa akan neraka, wa huwa yabki, dalam kondisi dia itu yang menangis ia. Wa man ata'a wa huwa yabki, dan bermula siapa saja yang melakukan ketaatan pada kondisi ia itu yang menangis, fa innallaha yudkhiluhul jannah wa huwa yadhak, niscaya sesungguhnya Allah itu memasukkan oleh Allah akannya orang yang berbuat taat akan surga pada kondisi ianya orang yang berbuat taat itu yang tertawa. Jadi isi makalahnya adalah yang diambilkan dari perkataan-perkataan orang yang zuhud. Yang dimaksud dengan orang yang zuhud di sini ada komentar Syekh Imam Nawawi Al-Jawi, wahum alladzi ihtaqirud dunya wa lam yubalu biha. Dan bermula mereka orang yang zuhud itu orang yang menganggap hina akan dunia, walam yubalu biha, dan tidak peduli dengannya dunia, bal akhadu minha, akan tetapi mengambil oleh mereka itu daripadanya dunia qadara daruratihim, akan sekedar kebutuhan mereka. Jadi itulah yang dimaksud dengan orang zuhud, orang yang hanya fokus beramal untuk negeri akhirat dan meninggalkan dunia dengan cara memperhatikan dunia terhadap hal-hal yang mereka butuhkan saja, tidak berlebih-lebihan terhadap hal-hal duniawi. Jadi perkataan orang zuhud itu adalah man aznaba dzamban, siapa yang melakukan satu dosa, artinya tahammalahu, menanggung dosa itu. Menanggung ini efek daripada satu perbuatan jahat, dan kemudian kita mendapatkan dosa yang harus kita tanggung. Wa huwa yadhaku, dalam kondisi tertawa, artinya dia melakukan dosa dengan kondisi ia tidak bersedih, tapi malah senang dengan dosa yang ia lakukan. Ai wal halu annahu yafrahu bitahammulihi, arti daripada wa huwa yadhaku dikomentar oleh Syekh Nawawi, pada kondisi bahwa sungguhnya seseorang itu senang dengan menanggungnya dosa. Fa innallaha yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Jadi efeknya apa? Konsekuensi yang dia dapat apa? Sesungguhnya Allah akan memasukkannya pada hari akhirat ke dalam neraka dalam kondisi dia menyesal. Dengan kondisi sebaliknya ketika ia melakukan dosa di dunia. Alasannya adalah li'anna haqqahu ayyandima wa yastaghfirallaha ta'ala lidzalika. Karena yang seharusnya li'anna haqqahu, karena yang seharusnya itu bahwa menyesal ia dan meminta ampun ia akan Allah Ta'ala bagi demikian dosa. Jadi bukannya dia meminta ampun dan menyesal, tapi dia malah senang ketika melakukan dosa. Jadi itulah efek yang akan dia dapat di negeri akhirat nanti. Kemudian waman ata'a wa huwa yabki, dan siapa saja yang berbuat taat dalam kondisi dia menangis, haya'an minallahi ta'ala wa khaufan minhu ta'ala ala taqsirihi fi tilkat ta'ah. Kenapa ia menangis? Karena malu daripada Allah, terhadap Allah,
wa khaufan minhu, dan karena takut daripadanya Allah, takut terhadap ala taksirihi fitil kata, takut terhadap kelalaiannya pada demikian ketaatan. Efeknya apa, konsekuensinya apa, balasannya apa? Fa innallaha yudkhiluhul jannah, niscaya sesungguhnya Allah itu akan memasukkannya ke dalam surga dalam kondisi ia wa huwa yadhhak, dalam kondisi tertawa. Ay yafrahu ghayatal farhi lihusuli matlubihi wa huwa afullah ta'ala. Kenapa ia senang di negeri akhirat? Lihusuli matlubihi, karena mendapat tujuannya, mendapatkan apa yang ia cari. Wahwa, dan bermula dianya tujuan itu pengampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatul hadiyata asyara, dan bermula makalah yang ke-11 an ba'dil hukama'i, diambilkan daripada sebagian hukama. La tahqirud dunubas sighara fa innaha la tatasya'abu minha dunubul kibaru. Karena sesungguhnya ini pada sebagian cetakan yang lain tidak terdapat kalimat la, tapi fa innaha tatasya'abu. Karena sesungguhnya dosa kecil itu bersumber daripadanya, bercabang daripadanya dosa kecil oleh dosa-dosa yang besar. Ini makalah yang ke-11 diriwayatkan daripada sebagian walinya Allah. Isinya apa yang dikatakan wali? Jangan kalian anggap remeh, jangan kalian anggap enteng akan dosa-dosa yang kecil. Maksudnya la ta'udduha shigharan. Jangan menganggap oleh kalian akannya dosa kecil akan yang kecil. Jadi jangan meremehkan dosa yang kecil. Kenapa? Fa innaha tatasya'abu minha dunubul kibaru. Karena sesungguhnya dosa yang kecil itu bercabang daripadanya akan dosa yang besar. Jadi jika kita keseringan menganggap remeh ataupun sering melakukan dosa-dosa yang kecil, akhirnya kita akan terbiasa dan mudah untuk melakukan dosa-dosa yang besar. Wa aidan rubbama yakunu ghadabullahi ta'ala fi tilka shighar. Dan juga kadang-kadang adalah kemarahan Allah Ta'ala itu pada demikian dosa kecil. Dan juga alasannya, kita kan tidak tahu di mana letaknya ridha Allah dan di mana letaknya kemarahan Allah. Bisa saja terletak pada dosa yang kita anggap kecil itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi inilah dua makalah dari bab yang kedua, makalah yang ke-10 dan ke-11. Semoga menjadi manfaat bagi kita dan dapat kita amalkan, kita renungkan, kita ingat dalam kehidupan sehari-hari.